Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan guru sekalian dan sivitas akademik di Sekolah Islam Ya Bunaya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa di akhir bulan itu ada pengajian atau ceramah atau seminar lah. Ya. Kan isinya ceramah semua. Ya, sama seperti ngajar di kampus ceramah ya. Sama sebenarnya isinya. Ya, ini di akhir bulan diperuntukkan untuk staf pengajar dan staf yang di Sekolah Islam Ya Bunaya ya. Supaya memang guru itu juga butuh nasihat ya. Semakin banyak kita interaksi dengan orang, itu kita juga banyak butuh masukan, banyak butuh ilmu ya. Kemudian ya dengan menjadi guru kita juga butuh lebih banyak lagi ilmu, karena kata pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya maka dia tidak akan bisa memberi. Ya, kalau orang tidak punya ilmu, ya ilmu apa yang bisa dia beri? Mungkin dia bisa ngasih materi, ngasih harta, tapi tidak bisa ngasih ilmu. Nah, oleh karena itu orang yang tidak punya apapun, dia tidak bisa memberi. Nah, oleh karena itu kita membekali diri dengan ilmu. Dan ilmu agama itu luar biasa. Walaupun diremehkan banyak orang, ilmu agama itu menjadikan jiwa kita tenang. Menjadikan jiwa kita tenang, menjadikan hidup kita itu berjalan normal, stabil, sesuai harapan ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai kita cita-citakan, kita pun tahu cara menghadapinya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu benar-benar jadi panduan kehidupan kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya masih mencuplikan hadis dari kumpulan hadis arba'in. Kalau kemarin hadis ke-23, sekarang mundur ke hadis 19. Ini tergantung suasana juga mungkin ya. Suasana lingkungan kita yang cocok apa, suasana yang ngajar, mood yang isi apa. Ya. Ini hadisnya saya sebutkan langsung ya. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abul Abbas ya. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini ahlul bait. Beliau ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau Abdullah bin Abbas ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau itu baru berusia 13 tahun. Ya, masih muda sekali. Nah, artinya ketika dia meriwayatkan hadis ini usianya kurang dari 13 tahun. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Dan ini menunjukkan kerendahan hati, ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memboncengkan muridnya, memboncengkan rakyatnya, memboncengkan anak kecil ya, di kendaraan. Nah, sebagian orang kan kalau jadi guru itu kan ada gap dengan murid, terutama di kampus lah. Dosen dengan mahasiswa itu kelihatan gapnya. Mana mau dosen numpangi mahasiswa naik mobil? Ya, jarang terlihat seperti itu. Nah, ini bukan antara dosen dan mahasiswa, tapi pemerintah dengan rakyat, guru dengan murid. Dibonceng oleh Nabi SAW, diajak naik kendaraannya.
Bukan sekedar diajak, dia yang boncengkan. Nabi yang nyupiri. Ini menunjukkan kerendahan hati. Ya. Kemudian dan Nabi SAW, para ulama sampai bikin tulisan tentang sahabat-sahabat yang dibonceng oleh Nabi. Ada 30 orang sekitar. Kemudian Nabi nasihati sepupunya ini dengan nasihat yang ini menjadi prinsip kehidupan. Ada beberapa kalimat dalam nasihat ini. Yang pertama kata beliau, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Nah, aku mau mengajarkan kepadamu beberapa hal. Beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan senantiasa mendapati Allah itu berada di hadapanmu. Nah, kalimat ini sama seperti kalimat-kalimat yang lain banyak dalam Al-Quran. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Ya, kalau orang bertanya, ihfazillaha, jagalah Allah. Ngapa kita nak jaga Allah? Ya. In tansurullah, tolonglah Allah. Ngapa kita nolong Allah? Itu sama kalimatnya seperti itu. Maksudnya ihfazillah, jagalah batas-batas Allah. Ya, karena dalam bahasa Arab itu ada takdir. Bahasa kalau kita belajar ada takdiruhu ini. Nah, ini disimpan takdirnya. Ya. Ihfazillah, jagalah batas-batas Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Artinya bertakwalah engkau kepada Allah. Jaga apa yang Allah perintahkan, jaga apa yang Allah larang untuk tidak engkau lakukan. Kalau kau melakukan itu, Allah akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia engkau mendapatkan penjagaan Allah, dijaga dari bahaya, dijaga kesehatan. Kan karena ada usaha duniawi, ada usaha ukhrawi. Ada usaha fisik, ada usaha maknawi. Ya. Sama seperti itu dikenal dalam masyarakat kita ada yang demikian. Ya, masyarakat awam mengatakan ini syarat baik. Ya, nah, ada bahasa syariat. Itu untuk terwujudnya yang kita inginkan, untuk terwujudnya apa yang di penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga menjaga batas-batas Allah. Ya. Tadi dijaga fisik kita dari sakit-sakit yang berbahaya, sakit-sakit yang parah, ya. Ada ulama namanya Abu Suja, penulis matan Abu Suja. Itu umur 80 tahun dia masih bisa loncat jauh. Umur 80 tahun. Dia loncat dari ada parit besar, diloncati sama dia. Heran orang lihat. 80 tahun bisa loncat itu. Kata dia, dulu waktu aku masih muda, aku menjaga fisik ini untuk taat kepada Allah. Sekarang saat aku tua, Allah jaga. Ya. Artinya demikian, Allah hindarkan kita juga dari kepikunan, penyakit-penyakit yang buruk, bala, musibah dan lain-lain. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batas-batas Allah, nanti engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ini nanti saya syarah sekaligus di riwayat yang berikutnya ada. Kemudian kalimat yang lain, kalimat berikutnya nasihat dari Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong juga kepada Allah. Ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, karena Nabi SAW mengajarkan hal ini kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Kalau kita minta kepada Allah. Jangan biasakan kita itu minta dengan orang. Jangan dididik anak kita minta oleh-oleh, ya, minta traktir. Jangan dibiasakan seperti itu. Jangan juga kita membiasakan diri minta doa. Minta doa, tolong doakan aku, tolong doakan. Itu jangan dibiasakan. Karena itu bukan kebiasaan para salaf. Sampai sebagian salaf mengatakan walasnal anbiya. Minta doa, kami bukan nabi.
Kata para sahabat ketika dimintai doa. Walasnal anbiya. Kami bukan nabi yang makbul doanya. Artinya ini bukan kebiasaan salaf. Ya, jangan kita biasakan kita minta-minta dengan manusia. Prinsip kita itu izhad ma indan nas. Ya. Kita merasa tidak tertarik dengan apa yang ada pada orang. Ya, tidak usah tertarik kita. Orang punya mobil, jangan kita cak kegalaan minta tumpang. Ya. Sebagian orang ada kawannya punya mobil yang lebih bagus dari dia, pengen nak nyicip. Jangan, usah tunjuk gitu. Ya. Ada orang punya apa, tidak usah kita perlihatkan kita tertarik dengan itu. Dan kita didik diri kita untuk cek itu. Ya, kita didik diri kita merasa tidak tertarik dengan dunia yang mereka miliki. Izhad fid dunya yuhibbukallah, kata Nabi. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad ma indan nas yuhibbukan nas. Ya. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada manusia, nanti orang cinta padamu. Ya, dosa tertarik kita. Ada orang punya ini, ada orang punya ini, dosa kita tunjukkan kita takjub, kita tertarik, kita pengen nyoba, kita pengen nyicip. Apalagi kalau kita berinteraksi dengan orang yang kaya misalnya. Hati-hati kita. Dosa kita merasa kita pengen seperti dia. Pengen kita menyicip mobilnya dia. Ya. Karena dia merasa orang ini tidak zuhud. Orang ini pengen harta yang kumiliki. Orang tidak senang. Ya. Orang tidak senang kalau kita bergaul dengan orang-orang. Makanya Nabi ajarkan pergaulan seperti ini. Ya. Biasa baik. Ya. Kalau ditawari juga misal minjem sekali-sekali misalnya, udah salah. Ya. Jangan kita menunjukkan, kebenaran ini. Jangan. Jaim dikit kita. Iya. Izhad ma indan nas, Nabi. Zuhudlah dengan apa yang ada pada orang. Tidak usah tertarik. Ya. Nah, justru dengan kita zuhud merasa tidak butuh dengan apa yang orang miliki, yuhibbukan nas. Orang malah cinta pada kita. Malah dia bertunggu-tungguan, kapanlah dia butuh dengan aku. Ada orang sampai merasa aku pengennya dia tuh ngomong dengan aku, tolong karena aku senang bantu dia. Tapi dia tidak pernah tersebut seperti itu. Yuhibbukan nas. Terbukti ini dalam pergaulan kita kalau kita seperti itu, ya seperti itu. Masa kita minta tolong sama orang. Memang ya, ada kerja tim lain kalau kerja tim. Itu perlu ngomong, ini kewajiban. Ya. Kemudian kadang-kadang kita butuh relasi, ya perlu memang sosial. Tapi ketika kita ada masalah, yang pertama kali kita ajukan adalah minta tolong kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah. Anak-anak kita juga kita ajarkan demikian. Ya. Anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah, itu ditanamkan tauhidnya, ditanamkan wibawa pada diri dia, jangan butuh kepada apa yang menjadi milik orang. Ya. Kalau minta kepada Allah. Anak kita ketika dia pengen sesuatu, kita ajarkan doa nak sama Allah. Jangan dia ngertinya minta sama Abi, minta beli ini, beli. Jangan dia ngerti cuma itu baik. Tapi kita tanamkan pada anak kita, doa dulu sama Allah kalau mau itu. Ya. Supaya dia mengaitkan segala sesuatu kebutuhan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadarin dari Allah. Ya. Itu yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita juga dengan diri kita. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Ya, jangan kalau ada masalah, yang pertama kali terbetik di benak kita mikir, masalah ini siapalah nyari Nah, jangan. Kita pertama kali yang pikir siapalah manusianya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Nabi ajarkan
keponak sepupunya ini minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah ini. Ya. Kalimat berikut ini jadi kuncinya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah, ya, ketahuilah nak, ketahuilah wahai sepupuku, sesungguhnya apabila umat berkumpul, umat di sini maksudnya manusia dan jin. Ketahuilah kalau seandainya manusia dan jin, semua manusia, ya, semua manusia, semua jin berkumpul, berserikat, berkongsi, ya, ala ayanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu bi syai'in. Syai' itu kan sedikit artinya. Ya, sesuatu yang sedikit itu syai' namanya. Ya. Ditambah bi itu menunjukkan sangat sedikit. Ketahuilah seandainya manusia semuanya, jin semuanya ngumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan manfaat yang sedikit. Maksudnya manfaat yang sedikit kan mudah. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali hal tersebut telah Allah catatkan untukmu. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Dan kalau mereka berkumpul, manusia dan jin berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu yang sedikit, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka juga tidak akan mampu membahayakanmu dengan sesuatu yang sedikit kecuali hal tersebut telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, kemudian kata Nabi, kenapa minta tolong tadi kepada Allah? Karena pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran pencatatan takdir sudah kering. Artinya tidak bakal berubah. Ya, artinya jangan kita berharap dengan manusia, Nabi ajarkan. Ya, kita punya kehormatan. Ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa kita kaitkan kepada Allah. Ya, jangan kita mudah-mudah apa-apa ingat orang, apa-apa minta sama manusia, minta tolong sama manusia. Kemudian kalau aku tidak menjaga batas-batas Allah, kalau seandainya aku tadi misalnya sebagian perempuan, ya, kalau aku lepas jilbab, nanti aku akan lancar pekerjaan. Justru kata Allah, kata Nabi, batas-batas Allah yang kau jaga. Nanti Allah akan jaga. Ya. Kemudian hadis ini ada juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah batas-batas Allah, nanti engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau merasa lapang. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah akan mengingatmu tatkala engkau dalam kondisi sempit. Nah, ini penting. Ya. Saat kita lapang, kita bahagia, punya pekerjaan, sedang sehat, waktu banyak, pokoknya lapang lah. Kita kenalkan diri kita dengan Allah. Kita jaga zikir pagi petang. Kita selingkan waktu untuk sholat duha. Tidak lupa sholat tahajud. Ya, sehat kita. Nah, ketika kita dalam kondisi sempit, nanti Allah Subhanahu wa taala gantian ingat kita. Ada dua kisah tentang para nabi Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan hadis ini. Ya. Pertama, kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas. Nabi Musa itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan orang yang baik. Kemudian sampai kasus Nabi Musa membunuh seorang Mesir. Ya, Nabi Musa membunuh seorang penduduk Mesir. Nah, ketika beliau membunuh penduduk Mesir,
dicari oleh Firaun. Nabi Musa lari. Pergi Nabi Musa. Ya. Setelah Nabi Musa pergi ke Madian, di situ tidak ada apa-apa. Keluarga tidak punya, tempat tinggal tidak punya, ya, makanan tidak punya, ya, pekerjaan apa lagi? Sampai Nabi Musa makan daun-daunan. Saking seringnya Nabi Musa makan daun-daunan, badannya hijau. Ya, bayangkan itu. Ya, saking seringnya makan hijau-hijauan itu hijau badan. Perutnya kehijau-hijauan sampai. Kemudian setelah fase seperti ini, akhirnya Nabi Musa duduk, dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan, ya, karunia yang kau berikan padaku. Nah, setelah doa ini, cerita berikutnya di surat Al-Qasas itu ada 2 orang perempuan yang ingin memberi minum kambingnya. Tapi di sana ada penggembala laki-laki yang sedang ngasih minum kambing-kambing mereka. Akhirnya setelah dipandang oleh penggembala laki-laki ini tidak ada lagi yang mau memberi minum, ditutupnya sumur tadi oleh penggembala laki-laki ini. Nah, pas perempuan ini datang mau memberi minum kambing-kambingnya, tertutup sudah sumur, tidak bisa lagi. Nabi Musa bantu. Karena Nabi Musa itu kuat. Tutup sumur itu diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa dewean mengangkat. Angkatnya terbuka. Ya. Nah, dari situ kemudian diundang ke rumah wanita ini. Ya. Kata salah satu perempuan mengatakan, bapakku mengundangmu untuk memberikan balasan. Kemudian sudah ditawari bapaknya nikah sama salah satu anak perempuannya. Sudah nikah, ditawari bapaknya juga pekerjaan. Ya, gembala kambing 10 tahun. Kemudian dari situ Nabi Musa dapat tempat tinggal, dari situ dia dapat makan. Ya. Jadi setelah Nabi Musa baca doa tadi, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir, Nabi Musa dapat jodoh, Nabi Musa dapat tempat tinggal, Nabi Musa dapat pekerjaan, dapat makanan. Karena apa? Ta'arraf ilallahi firraha. Saat dia di istana Firaun, lapang. Ingat dia dengan Allah. Ya, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sempit, Allah ingat. Dia doa, dan ini bagus sekali doa ini kalau kita hafalkan. Beruntun kebaikan-kebaikan Nabi Musa dapatkan. Diangkat jadi rasul, setelah itu dapat mukjizat terus. Setelah itu. Kisah kedua, kisah Nabi Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuna saya lupa ayatnya, agak salah. Baca belah. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaih. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fa dhanna alla naqdiru alaih. Dia menyangka kami tidak akan menyempitkan dia. Fanada fil dhulumat. Kemudian dia ditelan ikan paus. Jadi pas di kapal Nabi Yunus itu sebenarnya kapal tidak masalah, cuman ombaknya kenceng. Tahu-tahu pas di kapal ombaknya kenceng. Ya, kapalnya sebenarnya daya tampungnya tidak masalah. Nah, karena ombak kenceng ini konsekuensinya harus turun satu. Ya, turun satu, diundi orang-orang itu yang dalam kapal tadi. Keluar Nabi Yunus. Orang-orang tidak mau, karena ini orang baik. Kalau bisa yang lain nyemplung, jangan ini. Jangan Nabi Yunus nyemplung, yang lain deh. Kedua kali masih Nabi Yunus. Ketiga kali masih Nabi Yunus. Kata Allah, wa dhanna alla naqdiru alai. Dia sangka kami tidak menyempitkan dia. Kejadian. Kemudian dilemparkan Nabi Yunus ke laut, dimakan ikan paus. Fanada fil dhulumat. Dia berdoa kepada Allah
dalam zulumat. Zulumat itu jamak muannas salim. Ya. Kegelapan. Jamak itu kan 3. Kalau 2 masih musanna. Ya. Dia berdoa kepada Allah dalam lapisan kegelapan. Kegelapan malam. Kegelapan samudra. Gelap samudra, matahari tidak bisa tembus. Ya. Kegelapan perut ikan. Doanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan dalam sebuah athar disebutkan doa Nabi Yunus ini didengar oleh para malaikat. Para malaikat hafal suara wong ini. Sehingga cepat nyampe menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, la labitha fi batnihi hatta yauma yub'atsun. Niscaya dia akan senantiasa berada dalam perut ikan paus tadi sampai hari kebangkitan. Nah, poinnya di sini maksud saya, ta'arruf ilallahi fi rakha. Kenalkan diri kita kepada Allah saat kita lapang, seperti Nabi Yunus. Disebut oleh Allah minal musabbihin. Termasuk orang-orang yang senang bertasbih, senantiasa bertasbih. Senantiasa berzikir kepada Allah. Saat dia dalam kondisi sempit, malaikat mendengar suara dia, kenal. Ya. Para malaikat pun kenal dengan suara dia, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala cepat datang. Nah, terutama masa-masa seperti ini, kita kondisi sempit. Ya, mungkin sebagian kita mengalami hal demikian, atau kita mengalami kondisi sempit bukan dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain. Ya. Nah, kita amalkan ini, ta'arruf ilallahi fi rakha. Kenalkan diri kita kepada Allah saat kita dalam kondisi lapang. Nah, kalau kita sekarang lapang, ya sudah. Kenalkan diri kita dengan Allah. Ya. Jangan lupa zikir pagi petang, penting sekali. Jangan lupa misalnya sholat duha, ya, tahajud. Tahajud itu mudah ya. Tahajud itu mudah sebenarnya. Iya. Iya. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zikir itu ibadah yang mudah, pahalanya besar, tapi sedikit orang yang diberi taufik oleh Allah untuk ngamalkannya. Ya, seperti subhanallah wa bihamdi. Itu kan ringan ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ringan itu. Sekali kita salawat, 10 kali Allah salawat dibaca. Nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Antum bisa bayangkan itu besar pahalanya. Timbangan pahala itu penuh. Tapi sedikit orang diberi taufik untuk ngamalkannya. Salat tahajud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca 10 ayat dalam salat malam, lam yuktab minal ghafilin. Tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. 10 ayat itu mudah. Al-Falaq berapa? 4 ayat. An-Nas 6 ayat. 10 sudah itu. Al-Falaq 5 ya. An-Nas 6. Itu sudah 11. Tambah kulhu lah sih kok. 4. 15 ayat itu. Kan mudah kan? Dan bisa dilakukan sebelum tidur. Bisa dilakukan sebelum tidur. Pas lagi habis sisa segar-segar dan sholat lah. Bebas kita dari catatan orang-orang yang lalai. Ya. Kalau mau afdol, ibadah bangun jam 4. Ya. Atau 15 menit sebelum subuh. Sholat tadi, 10 ayat tadi baca. 3 kul. 3 kul ini baca. Sudah itu. Bebas dari catatan orang-orang lalai. Masya Allah ya. Luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang lain banyak. Tadi diantaranya nih.
Allah akan ingat kita ketika kita sempit. Kemudian wa'lam annal ummata wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liusibak. Sesuatu yang luput darimu, maksudnya tidak dicatatkan untukmu. Lam yakun liusibak, tidak mungkin kau dapatkan. Ya, mau jerit-jerit kayak apapun, tidak bakal kita dapatkan. Karena itu bukan sesuatu yang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hal tersebut. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Tidak bakal meleset. Yakinlah itu. Apa yang sudah jadi jatah kita tidak bakal meleset. Ya. Walaupun orang menghalanginya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ini kata Nabi juga, perhatikan. Ngajari sepupunya. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ma'a sabri, bersama kesabaran. Ya. Ketika kita sabar bersama tuh bareng. Pada saat itu juga akan datang pertolongan. Wa annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu bersama musibah. Tanyalah yang bisnis, ya. Banyak gagal, lagi lama-lama belajar dari situ ternyata kan. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nabi tidak sebut setelah kesulitan ada kemudahan, enggak. Itu pelangi itu. Habis hujan ada pelangi. Nabi katakan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama datangnya. Ya, bukan setelahnya. Artinya, Pak Ron mengatakan, kuncinya adalah saat kita mendapat kesulitan, kita sabar, tidak ada keluh kesah. Nah itu maka akan datang bersama itu juga kemudahan, pertolongan. Tapi ketika kita keluh kesah, kita mencela takdir segala macam, kebersamaan itu hilang. Janji Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan tidak ada. Dalam ayat yang lain, dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Ya. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini kan dua kalimat ya. Dua kalimat. Ada kalimat usrun. Ya, kalimat usrun disebutkan yang artinya sulit, itu disebut dua kali. Tapi jenisnya sama. Ya, jenisnya sama. Nah, yusrun, kemudahan itu ada dua juga disebut dalam kalimat ini, dalam ayat ini. Tapi jenis kemudahannya dua, bukan satu. Ya, sama seperti saya menyebutkan mikrofon ini warnanya hitam. Mikrofon ini punya SDIT ya Bunaya. Saya sebutkan mikrofon bendanya sama satu inilah. Tapi ada dua kalimat yang lain yang mengikutinya, yang berbeda. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ma'al usri." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, satu kemudahannya. Kesulitannya satu ini. Wa inna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitannya masih yang itulah, kemudahannya itu dua. Makanya para ulama mengatakan lan yaghliba al-usru yusrain. Ya. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Maksud saya ya mungkin banyak masalah kita dalam kehidupan ini ya. Macam-macam. Di antaranya Nabi ajarkan demikian ya, bahwa segala sesuatu itu telah Allah tetapkan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu rinci. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah tulis takdir kita.
Ya, artinya dia tidak berubah. Kemudian Nabi ajarkan supaya kita bagaimana ketika berhadapan dengan masalah. Ya. Solusi ditawarkan oleh Nabi adalah minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, kemudian sabar. Itu sebagai kunci ketika kita menghadapi masalah. Kemudian yang keempat, kita mengenalkan diri kita kepada Allah di saat kita lapang. Jangan kita lalai justru ketika lapang, sehingga saat kita sedang sulit kita malah berkeluh kesah terus. Mana Allah? Katanya kalau minta bakal dikabul ke. Ya, ini kita melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa atau tidak. Ya, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Ya. Iya. Iya. Memang ketika kita ada masalah tuh banyak hal ya yang terlupa. Memang teori itu kadang-kadang ketika prakteknya itu lupa. Termasuk kita dalam bergaul dengan masyarakat, kita memberikan kelapangan kepada anak, ya. Nah itu kadang-kadang itu lupa ketika kita menghadapinya. Ya, makanya kita butuh pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, yang mengerti ilmu. Itu ada kontrol di kalangan kita, sama-sama kita. Nah kalau istrinya tidak ngerti, suaminya tidak ngerti, ketika kita teori itu hilang, tidak ada yang mengingatkan. Ya, tidak ada yang mengingatkan kita. Banyak orang itu paham teori, teorinya bukan main. Tapi ketika praktek itu dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti itu pertama karena kebiasaan, ya, kebiasaan dia. Kemudian lingkungan, kemudian kultur. Ya, kultur dia ya cuek, kasar. Padahal bukan main, kalau ceramah kita harus lembut. Nah, itu. Tapi prakteknya karena tidak ngerti dia, karena butuh pengingat. Nah, lalu kemudian yang penghalang-penghalang lain diantaranya makan yang haram. Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak syarat dia. Terkabulnya doa ada pada dia 6 kata para ulama. 6 syarat terkabul doa ada pada orang itu. Tapi dia makan yang haram. Ada yang tak dikabulkan doanya. Kemudian juga maksiat. Ya, maksiat kepada Allah itu juga menjadi penghalang terkabulnya doa. Kemudian yang lain istijal, tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa itu juga menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya, tergesa-gesa itu maksa Allah. Ya, maksa Allah. Dia maksa Allah, Allah belum ngabul. Sama seperti kita nyiram pohon. Pohon bibit ditanam, disirami, besar, sirami terus, besar. Kita ngomong, enggak buah-buah ini. Sirami terus, berhenti kita siram. Nah, sama seperti orang tadi, kabul-kabul, berhenti doa. Ya. Kemudian juga tidak memiliki adab dalam berdoa. Ya, di antara itu hatinya lalai ketika doa. Kemudian banyak kan adab-adab doa. Ada merengek kata Ibnul Qayyim, kita merengek. Tapi merengeknya mumallaqah kata Ibnul Qayyim. Merengeknya itu merengek yang penuh adab. Merengek yang cerdas. Ada kan kalau kita melihat ada orang minta kepada kita, diulang-ulangnya permintaan kita kasihan. Kasihan. Diulang-ulangnya. Tapi ada orang yang lain minta kepada kita berulang-ulang, kita ringam. Maksa udah ini. Nah, itu beda tuh. Kita mereka ya Allah. Nah, itu Allah senang itu dengan ilhah. Itu rengekan kita tuh Allah senang. Tapi merengeknya beradab. Kita tidak maksa Allah. Ya, sama seperti ini merengek kesian. Ada merengek tadi ini malah ringam. Ya. Nah, kira-kira itu. Ya, kita tidak adab ketika berdoa dengan Allah. Imam Ibnul Qayyim itu ada bikin
14 apa? Kalau salah sampai. Yang 14 atau berapa itu? Tentang adab berdoa. Nah, kemudian kata beliau, kalau seandainya orang berdoa dengan doa seperti ini, doanya tidak bakal ditolak. Ya, ada lagi? Dalam berdoa sendiri yang lebih utama itu apa? Kita pakai bahasa Indonesia kita kan kadang lebih legowo pakai bahasa kita dulu gitu. Lebih doa yang dituntunkan Rasul bahasa Arab. Ya. Yang afdal doa dari Rasul. Karena doa dari Rasul itu bahasanya fasih, bahasanya penuh adab kepada Allah. Kemudian kalimatnya sedikit tapi maknanya luas. Ya, kalimatnya sedikit tapi maknanya luas. Makanya kita perlu paham syarah doanya. Ya, kita perlu paham syarah doa itu. Seperti raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang mengucapkan kalimat ini ya di dunia, nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan membuat dia ridho. Ya, membuat dia puas di hari kiamat nanti. Apa hubungannya kita ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan keriduan, kepuasan di hari kiamat. Nah, kita perlu paham syarahnya. Ya. Di antara ulama menjelaskan ketika kita merasa puas, cuman Allah sebagai Tuhan kita. Kita perlu paham tafsir mengapa kita sampai puas. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Dia Maha Dermawan, Dia nolong kita, Dia ciptakan kita, Dia Maha Mulia. Ada Tuhan yang sifat sempurna semua terkumpul pada dirinya. Ya, Dia Esa, Tuhan-Tuhan yang lain butuh kepada yang lain. Ya, sampai Tuhan yang ada Tuhan Hindu kan punya 3 Tuhan ya. Siwa, Brahma sama Wisnu. Yang paling tinggi Siwa. Siwa dewa perusak. Nah, dewa perusak ini masih butuh dengan dewa yang memperbaiki. Kalau tidak kata yang memperbaiki, apa dia tidak rusak? Lah rusak kalau tak butuh dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala tak butuh. Tak butuh apapun dia. Ya. Esa, benar-benar Esa dia yang menentukan segalanya. Nah, kita menghayati nama-nama dan sifat Allah itu, luar biasa, aku punya Tuhan seperti ini. Ya. Akhirnya kita katakan raditu billahi rabban. Aku puas, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kemudian Islam kita belajar, Islam komplit. Segala hal ada tuntunannya. Segala hal dihitung pahala. Dosa mudah dihapuskan, terus macam-macam. Syariatnya mudah. Ya. Aku juga ridho Islam sebagai agamaku. Puas kita. Aku merasa puas Islam itu sebagai agamaku. Kemudian Nabi Muhammad, kita kenali sifat Nabi Muhammad. Akhlaknya, interaksinya, komunikasi segala macam. Luar biasa ada manusia seperti ini. Aku juga puas Nabi Muhammad sebagai nabiku. Nah, ketika kepuasan ini terkumpul di dada kita, di akhirat Allah berikan juga kepuasan kita pasti akhirat. Aku puas di akhirat dapat ancaman, dapat keamanan. Nah, itu artinya penting tadi. Makanya doa-doa Nabi tadi kalimatnya singkat, tapi kalau kita paham syarahnya itu banyak. Ini yang pertama. Kemudian boleh tapi kita minta doa dengan yang menyangkut kepentingan kita. Ya. Sebenarnya banyak itu yang diajarkan oleh Nabi itu banyak sebenarnya. Iya, sebenarnya. Minta anak soleh, minta kaya ya doh. Antum doa anak kaya ada Nabi ajarkan. Nabi ajarkan Allahumma kfini bi halalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak cukup dengan yang haram. Sehingga aku tidak butuh pada yang haram. Wa aghnini min fadlik amman siwak. Buat aku kaya dari karuniamu ya Allah. Ya, dan tidak butuh kepada selainmu. Itu kan doa minta kaya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, ketakwaan, afaf, rasa kehormatan. Aku punya jiwa yang terhormat, punya pandai menjaga kesucian diri. Wal ghina, kekayaan, kecukupan kaya. Ya, kecukupan. Kan kaya itu intinya cukup. Walaupun banyak duit dia merasa kurang terus dia belum kaya. Itu banyak.
Para sahabat juga minta kaya, di antaranya Sa'ad bin Ubadah. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Ya Allahumma aghnini min fadlik." Kata dia mengatakan sebelumnya, "Allahumma la yasluhu li al-faqr wa la yasluhul faqru ilayya." Ya Allah, aku tidak cocok kemiskin. Kalau aku miskin tidak tahan aku, ya Allah. Dan kemiskinan juga tidak cocok untuk aku. Buat aku kaya dari karuniamu, ya Allah. Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat paling kaya di kota Madinah. Nah, banyak doa-doa sebenarnya. Komplit. Ya, doa-doa itu baca buku-buku doa itu komplit sekali. Doa-doa itu. Plus baca syarahnya. Memang yang ulama baca syarah itu ketika dibaca ku wong. Kalau baca dewek itu kadang-kadang ada ngantuk. Nah, pas ngantuk itu hilang penghayatan. Di situ kan. Tapi kalau kuat dilatih biasa baca oke terhayati itu. Dan anak terus terang baca doa-doa itu kalau dengan bahasa Arab itu lain ya. Baca Quran dengan bahasa Arab baca terjemah itu lain. Karena bahasa Arab itu ada zauq, ada rasa lezatnya. Yang sampai ada seorang Kristen, Philip Kahiti, dia mengatakan bahasa Arab itu lebih cepat nyampe ke perasaan dibanding bahasa yang lain, dia ngomong. Ya. Makanya dulu orang jahiliyah itu kalau perang motivasinya mereka itu mereka tidak pakai duit, tidak terkenal maksudnya tuh. Siapa yang menang ada memang seperti itu, tapi mereka undang penyair. Penyairin lah nanti bersyair memberikan ucapan motivasi, motivatornya ini. Itu mau mati tahan dengar ucapan itu. Karena bahasanya nyentuh hati. Ya. Makanya kita lihat orang imam membaca Quran nangis banyak. Rasanya saya belum pernah lihat orang baca Weda, baca Injil nangis. Oh nangis? Belum. Belum terjengok. Tak tahu kalau antum terjengok, ya. Belum terjengok rasanya. Sampai itu jadi bahan konten di YouTube misalnya. Oh, pendeta ini menangis ketika membaca ayat Injil. Mungkin lah taruh kisah-kisah sedih tentang Nabi Isa mungkin di situ ya. Mungkin dia nangis tapi mungkin. Tapi itu jadi konten kalau dalam Islam sampai orang tuh terpengaruh. Itu kuatnya bahasa Arab. Ya, makanya tadi penting kita belajar bahasa Arab bukan nak jadi ustadz. Bukan belajar bahasa Arab itu bukan nak jadi ustadz. Supaya ibadah kita itu nikmat. Itu intinya. Ya. Ada satu lagi lah terakhir. Umat ada yang ingin sampaikan? Ya, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya ini sebagai sharing saja sebenarnya. Ya, karena ilmu itu kadang dengan disampaikan itu semakin terhayati juga bagi yang menyampaikan. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.